Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemuda-pemudi Indonesia yang soleh-solehah, yang penuh semangat dari kelas 11 IPS 3 dan 11 bahasa. Berjumpa kembali dengan Ibu Kartini dalam materi daring sejarah wajib ya. Kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Silahkan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, untuk materi Sumpah Pemuda ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu diharapkan siswa mampu membangun jati diri keindonesiaan dan menganalisis atau mampu menganalisa latar belakang munculnya Sumpah Pemuda. Kemudian menganalisa tentang Kongres Pemuda yang pertama, terus Kongres Pemuda yang kedua, di mana untuk Kongres Pemuda yang kedua ini tercipta atau tercapai kesepakatan, yaitu Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, apa sih arti penting dari Sumpah Pemuda yang kemarin baru kita peringati, yaitu kita sudah 92 tahun ya adanya Sumpah Pemuda, yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda beberapa hari yang lalu. Arti pentingnya yaitu tegaknya kehidupan bangsa Indonesia harus dilandasi persatuan dan kesatuan. Maka kalian sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus tetap menggalang adanya persatuan dan kesatuan. Nomor 2, nilai persatuan dan kesatuan sebagai nilai dasar Sumpah Pemuda harus terus digelorakan untuk memperkokoh jati diri keindonesiaan. Nah ini, Sumpah Pemuda sendiri lahir dari keinginan para pemuda untuk mencapai pemahaman dan perjuangan yang sama menuju persatuan Indonesia. Masih ingat kan materi beberapa waktu yang lalu bahwa pada masa pergerakan nasional banyak berdiri organisasi-organisasi pergerakan nasional, dan diantaranya itu organisasi yang didirikan oleh kaum pemuda. Misalnya 7 Maret 1915 ada tokoh Satiman, Kadarman, Sunardi itu mendirikan Trikoro Darmo. Kemudian Trikoro Darmo itu 1918 berubah menjadi Jong Java, artinya Perkumpulan Pemuda Jawa. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ternyata Jong Java itu menginspirasi berdirinya organisasi yang serupa, yaitu organisasi pemuda di berbagai negara, di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya Perkumpulan Pemuda Sumatera itu diberi nama Jong Sumatranen Bon. Perkumpulan Pemuda Pasundan Jong Pasundan. Ada lagi di Minahasa Jong Minahasa. Di Sulawesi ada Jong Selebes, ada Jong Ambon. Dan semuanya itu bercita-cita untuk memajukan Indonesia atau menggalang persatuan Indonesia. Terus pernah diselenggarakan Kongres Pemuda pertama di Jakarta tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Ini diketuai atau dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Jadi tujuannya menanamkan semangat kerjasama di antara organisasi-organisasi pemuda yang ada. Nanti akan dikenal adanya PPPI. Ini tujuannya untuk menggalang dibentuknya satu wadah persatuan organisasi pemuda. Tapi nanti untuk realisasinya kurang begitu berhasil ya. Terus Kongres Pemuda yang kedua, nah ini yang inti dari materi kita, yaitu diselenggarakan di Jakarta 27 sampai 28 Oktober 1928, dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Tujuannya apa? Tujuannya mempersatukan semua organisasi yang ada. Dan hasilnya sudah cukup jelas kan, adanya Ikrar Sumpah Pemuda yang intinya itu mengakui berbangsa satu tanah air Indonesia atau bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kemudian juga mengakui adanya bahasa Indonesia. Kemudian juga di situ diperkenalkan adanya lagu Indonesia Raya.
kemudian juga dikibarkannya bendera merah putih. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat betapa kuatnya semangat persatuan dari para pemuda-pemudi Indonesia pada waktu itu. Nah, sekarang siapa sih tokoh-tokoh penting dalam Sumpah Pemuda? Kita lihat tadi bahwa adanya lagu Indonesia Raya sudah cukup jelas ya, yaitu adanya W.R. Supratman. Kemudian Ikrar Sumpah Pemuda ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Terus ada lagi tokoh eh, pemimpin Kongres Pemuda pertama yang juga ikut berperan dalam apa itu Kongres Pemuda kedua, yaitu Muhammad Tabrani, tadi sudah kita ulas. Ada lagi tokoh dari Cina yang memberikan pinjaman tempat untuk penyelenggaraan Sumpah Pemuda, yaitu Shi Kongliong. Kemudian juga ada tokoh penasihat Kongres Sumpah Pemuda, yaitu Sunario Sastrowidoyo. Dan satu lagi, siapa pemimpin dari Kongres Pemuda kedua, yaitu Sugondo Joyo Puspito. Nah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Silakan dibaca juga materi di Sejarah Wajib kelas 11 ya. Jangan lupa dipelajari. Sebentar lagi akan ujian akhir semester 1. Terus tugas-tugas yang belum selesai segera diselesaikan, mulai dari pertemuan pertama dicek ada tugas atau enggak, karena nilainya sudah mulai direkap untuk di rata-rata nanti menjadi nilai rapot. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker ya. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.